Hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kita semua pasti pernah merasa sedih atau murung. Tapi bagaimana kalau perasaan itu nggak hilang-hilang? Bagaimana kalau perasaan itu malah mengendalikan hidup kita? Nah, itu bisa jadi tanda depresi. Depresi itu lebih dari sekadar sedih biasa. Depresi adalah kondisi medis yang nyata dan dialami jutaan orang. Ingat, kamu nggak sendirian. Depresi itu umum terjadi kok. Nggak perlu malu. Di video ini, kita akan bahas tentang depresi dengan cara yang mudah dipahami. Kita akan bahas apa itu depresi, penyebabnya, dan cara mendapatkan bantuan. Ingat, selalu ada harapan. Dengan informasi dan dukungan yang tepat, kamu bisa mengatasi depresi dan menjalani hidup yang bahagia dan bermakna. Depresi adalah kondisi kesehatan mental. Ibaratnya seperti flu, tapi yang kena pikiran kita, bukan badan. Cirinya adalah rasa sedih yang berkelanjutan dan hilangnya minat pada hal-hal yang biasanya kita sukai. Bayangkan ada beban berat di dada, bikin susah napas. Begitulah rasanya depresi secara emosional. Depresi bisa menguras energi, bikin susah bangun tidur. Depresi bukan tanda kelemahan. Kita nggak bisa begitu saja menghilangkannya. Depresi adalah kondisi medis yang butuh bantuan profesional. Depresi bisa berbeda-beda pada setiap orang. Tapi ada beberapa tanda umum yang perlu diperhatikan. Kamu mungkin mengalami depresi jika merasa sedih, hampa, atau putus asa hampir setiap saat. Kehilangan minat pada hobi yang dulu kamu sukai. Mengalami perubahan nafsu makan atau berat badan. Susah tidur atau malah kebanyakan tidur. Merasa lelah terus-menerus, meskipun sudah cukup tidur. Jika kamu mengalami gejala-gejala ini, penting untuk mencari bantuan. Depresi nggak cuma disebabkan oleh satu hal, biasanya kombinasi dari beberapa faktor. Kadang, depresi diturunkan dalam keluarga. Gen kita berperan dalam bagaimana otak kita bekerja. Pengalaman hidup juga berpengaruh besar. Trauma, duka, dan stres bisa menyebabkan depresi. Anggap saja seperti gelas yang diisi air sedikit demi sedikit. Lama-lama, airnya akan tumpah. Masalah kesehatan fisik juga bisa berperan. Gangguan tiroid, nyeri kronis, dan kondisi medis lainnya terkait bisa menyebabkan depresi. Bagian 5. Mencari bantuan, pilihan pengobatan. Kabar baiknya, depresi bisa diobati. Ada pengobatan yang efektif yang bisa membantu kamu merasa lebih baik. Langkah pertama adalah bicara dengan dokter atau profesional kesehatan mental. Mereka akan mendengarkan keluhanmu dan membantu menentukan langkah terbaik. Pengobatan depresi seringkali melibatkan kombinasi terapi, obat-obatan, dan perubahan gaya hidup. Ingat, mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Instrumental Thai, Windis Pechan. Bagian 6. Terapi, jalan menuju pemahaman. Terapi menyediakan tempat yang aman dan nyaman untuk membicarakan perasaan dan mengembangkan kemampuan mengatasi masalah. Terapi perilaku kognitif, atau CBT, adalah salah satu jenis terapi yang sangat membantu untuk depresi. CBT berfokus pada mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku negatif yang menyebabkan depresi. Seperti melatih ulang otak untuk berpikir lebih positif dan bermanfaat. Terapi interpersonal, atau IPT, ada terakian positif untuk depresi. IPT berfokus pada cuma berfenda dan berpaham komunikasi. Bagian 7. Obat-obatan, mengembalikan keseimbangan. Dalam beberapa kasus, obat-obatan mungkin direkomendasikan untuk membantu mengelola gejala depresi. Antidepresan adalah obat yang dapat membantu mengatur zat kimia otak yang memengaruhi suasana hati. Penting untuk diingat bahwa antidepresan bukanlah solusi instan. Biasanya butuh beberapa minggu untuk mulai bekerja. Penting untuk bekerja sama dengan dokter untuk menemukan obat dan dosis yang tepat. Jangan pernah berhenti minum obat tanpa bicara dengan dokter terlebih dahulu. Menghentikan obat secara tiba-tiba dapat menyebabkan gejala putus obat. Bagian 8. Perubahan gaya hidup, menjaga kesehatan. Selain terapi dan obat-obatan, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan sendiri untuk mengatasi depresi. Menjaga kesehatan fisik itu penting. Olahraga teratur, meskipun hanya jalan kaki singkat setiap hari, bisa sangat bermanfaat untuk suasana hati. Makan makanan sehat dan tidur yang cukup juga penting. Luangkan waktu untuk aktivitas yang kamu sukai, meskipun awalnya kamu nggak ingin melakukannya.
Menghabiskan waktu dengan orang-orang tersayang dan melakukan hobi bisa membantu meningkatkan semangat. Bagian 9. Hari esok yang lebih cerah. Ingat, depresi bisa diobati. Kamu nggak harus menderita sendirian. Mintalah bantuan jika kamu kesulitan. Dengan dukungan dan pengobatan yang tepat, kamu bisa mengatasi depresi dan menjalani hidup yang utuh dan bermakna. Ada harapan, ada bantuan.